Klaten Utara yang berada di Jalan Sesan Sadikin nomor 4 Tirtomulyo Dirgunung Klaten Utara. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Dan berikut aksi nyatanya. Memperlihatkan 5 posisi kontrol yang bisa menentukan kalian ingin ditertibkan dengan yang dikembangkan oleh Dayat Gosen dan contoh penerapannya adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu ngelawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan Nah, oke nak. Posisi yang pertama adalah guru selalu menghukum ketika kalian melakukan kesalahan. Ada yang seperti ini. Langsung menghukum. Kalian tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat atau alasan. Ada tidak? Tidak ya. Nah, posisi ini sangat membekas dalam hati kalian. Mesti jengkel ya, marah. Karena si ini ustaz-ustazah atau gurunya tidak bisa memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan kesempatan ngomong, iya nggak? Nah, ini adalah posisi penghukum. Ya, selanjutnya kita akan melihat posisi yang lain. ide. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Sekarang posisi yang kedua adalah guru membuat kalian selalu merasa bersalah karena kalian melakukan kesalahan. Kita lihat seperti ini kalau konsepnya dinarik. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus tahu coba. Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya.
pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengadakan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kita lihat tadi posisi pemantau. Kalian kalau ada salah, mesti ustaz-ustazah udah bilang. Ini sudah kesekian kali loh mas. Ini udah terlambat sekian menit loh mas. Ini ustaz-ustazah sudah memberitahu sekian kali. Ya enggak? Enggak semata-mata kalian langsung dihukum. Enggak seperti itu ya nak ya. Jadi di sini ustaz-ustazah Epos tentunya sudah pada posisi pemantau, tidak semena-mena. Oke? Benar nggak? Iya kan ya? Halo Epos? Ya gitu ya. Nah posisi pemantau ini sudah ada identitas keberhasilan dari diri kalian. Kalian sudah sadar, oh iya ustazah, saya salah. Ya Us, saya akan memperbaiki dengan. Ya Us, saya terima konsekuensinya. Us Yusuf, Us Halim, Us Fitris dan Ustazah Patsi semua sudah memberitahu kalian kalau kalian melakukan pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Dan setiap kalian melakukan pelanggaran nggak semata-mata langsung di-cut, nggak kan ya? Kita pantau dulu berapa lama kalian sudah lama loh. Ini nggak masuk sekian hari, terlambat sekian hari. Nah, karena kita menggunakan posisi pemantau. Selanjutnya yang pastinya juga dilakukan saat meditasi masalah oleh sekolah ya. Us Yusuf sebagai kesiswaan, kemudian Us Bella juga sebagai wali kelas dan yang lain semua sudah menerapkan posisi yang kelima, yaitu posisi manajer dalam menghadapi masalah. Kita lihat posisi manajer. Masih dalam posisi yang sama ya, 20 menit berangkat ke sekolah. Baik Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan emak. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dari Bunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ini yang terakhir yang biasa kita pakai. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Oke anak-anak hebat, ini adalah 5 posisi kontrol yang ada. Dan kalian pasti tahu bahwa Ustaz dari Epos sudah melaksanakan bahkan menerapkan posisi yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Ustaz Yusuf, Ustaz Halim, Ustaz Yobi, semuanya Ustaz sih kalau misalkan kalian salah, mesti diajak diskusi dulu. Ya kan? Kenapa kok bisa begini? Baiknya seperti apa?
diperbaiki sejak kapan? Kedepannya seperti apa? Semua dikembalikan pada kalian. Berarti attitude untuk berubah, untuk menjadi lebih baik dari diri Ustaz saja atau dari diri kalian, Pak? Dari mana? Dari diri sendiri. Itulah yang terbaik, bahwa kesalahan itu akan mendewasakan kita. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, karena kesalahan, masalah itu adalah bagian dari pembelajaran. Kira-kira sudah paham? Jadi supaya bisa kehidupan ini berjalan tertib, rapi, aman, budaya kondusif, budaya yang positif, dimulai dari siapa? Betul, dari siapa? Iya, dari diri sendiri. Gak perlu ada peraturan, gak perlu ada sanksi, gak perlu ada hukuman. Semuanya berawal dari diri sendiri. Menghargai diri kita, menghargai orang lain, tentunya kita akan berbuat yang terbaik. Paham toh? Oke, selanjutnya untuk penutup saya mohon Ustaz Yusuf untuk memberikan kata sebagai penguat kalian bahwa M Plus sudah menerapkan tipe kontrol manajerial. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin ini sudah pada pengen pulang ya. Sebentar saja, 5 menit sampai 7 menit dari Ustaz ya. Tadi kalian sudah mendapatkan beberapa gambaran terkait penyikapan siswa-siswa yang melanggar tata tertib, betul nggak? Nah, tentu setiap guru itu mempunyai karakter yang berbeda, tetapi sekolahan kita sudah punya sistem. Sama halnya ketika kalian belajar membaca Al-Quran, itu sudah ada pakem aturannya, betul nggak? Ketika Ustadz Alim dan guru keislaman lainnya mengajarkan hukum-hukum bacaan, kalian langsung bisa membaca dengan benar 100% atau masih ada kesalahan? Perlu berapa kali kalian untuk membenarkan bacaan kalian? Banyak kali ya, lebih dari 1 kali. Seperti halnya dalam penerapan tata tertib sekolah, kita sudah mempunyai aturan pakem yang mana setiap semester, awal semester Mas Febri, kenapa Mas Febri? Nah, kalau nggak masuk, sudah ada surat izinnya? Ada tata tertib peraturan nggak? Kalau nggak berangkat harus seperti apa? Kalau nggak berangkat harus izin. Nah, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih
bisa hadir. Nah, kalau kalian izin, kalau nggak bisa hadir, keyakinan kelasnya apa itu kira-kira? Ayo. Kalau seperti itu disiplin nggak sih? Kalau kalian nggak bolos, kalau kalian nggak masuk sekolah, terus kalian ada surat izin, berarti sudah izin ketika tidak masuk ke sekolah atau tidak hadir. Berarti disiplin nggak? Iya. Berarti keyakinan apa yang kalian tanamkan? Iya. Lanjut deh. Disiplin. Betul. Disiplin. Siapa sih yang tahu? Asisten. Oh nggak tahu. Enggak. Boleh tidur di kelas nggak? Oke, berarti yang ketiga, tidak boleh tidur di kelas. Berarti di kelas harus ngapain? Belajar. Berarti positifnya mendengarkan siapa? Guru. Terus belajar ya. Kalau seperti ini menghargai waktu nggak sih? Iya. Kalau menghargai waktu menghargai siapa? Guru. Menghargai guru. Kalau sudah menghargai guru, kalau kalian tidur di kelas berarti kan tidak menghargai guru. Berarti kalau tidak tidur di kelas berarti keyakinan kalian adalah kalian menghargai. Selain menghargai guru, berarti kalian menghargai siapa? Teman, orang tua kan di rumah. Menghargai siapa lagi? Betul, diri sendiri. Berarti yakinnya adalah menghargai diri sendiri dan siapa? Dan guru dan teman-teman. Berarti diri sendiri dan iya, orang lain. Good job. Orang lain. Berarti kita sudah punya keyakinan 1, 2, 3. Oke? Ada lagi mungkin yang mau kita tambahkan? Satu lagi misal? Apa? Apa deh? Tidak boleh makan di kelas. Oke. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan waktu pelajaran ya. Oke, waktu pelajaran. Berarti positifnya makannya waktu apa? Oke, berarti betul. Makan waktu istirahat. Kalau makan waktu istirahat berarti kita yakin menggunakan waktu sesuai dengan waktunya. Artinya kalian jadi orang yang betul, masih dalam konteks disiplin. Nah ini loh maksudnya. Jadi ini kedua lagi ya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat general, bersifat umum, di mana bukan hanya menaungi tentang satu tata tertib saja. Misalkan disiplin, kalian sudah punya 2 poin di sini. 1, tidak membolos. 2, tidak makan di kelas. Paham tuh? Oke, sekarang kita tanya nih. Baju kalian ada yang nggak disetrika? Ada nggak? Ayo, ada yang nggak disetrika? Ada. Udah nggak usah ngacung ya. Aduh, berarti kalau tidak disetrika, rapi nggak? Nggak rapi. Berarti kalau tidak rapi, kalian tidak meyakini keyakinan kelas yang mana? 1, 2, 3. Kalau nggak rapi, buat disiplin ya? Oke, kalau Mas Abbas, menurut Mas Abbas adalah kalau baju kalian tidak disetrika, berarti kalian tidak meyakini yang namanya disiplin. Boleh. Ada yang lain? Betul. Kalau kerapian, nilai keindahan, betul. Kebersihan, gitu ya nak? Paham dong? Berarti cukup 3 keyakinan kelas saja bisa. 1 apa tadi? Jaga kebersihan. 2, 3. Oke, dengan 3 keyakinan kelas kalian yakin bisa melaksanakannya? Yakin? Ya, insya Allah ya.
positif di sekolah kita SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara yang insya Allah akan dilaksanakan besok jam 1:30 siang di Lab IPA New Start. Untuk materinya nanti terkait tentang beberapa cara nilai-nilai kebajikan, kemudian menggunakan segitiga restitusi untuk mengatasi anak-anak yang melakukan pelanggaran, sehingga anak-anak yang melakukan pelanggaran tersebut tidak dicap sebagai anak yang gagal, tetapi kita buat dia lebih sadar pada diri, kemudian bisa dikembalikan ke komunitas jauh dengan pribadi yang lebih baik. Selasa jam 1:30 siang. Nanti sampai selesai insya Allah sampai ya, untuk dipersiapkan dengan baik agendanya. Kalau untuk pengajian sudah kita alihkan hari Sabtu di Pak Kegiatan. Dan nanti untuk optimasi dari kegiatan diskriminasi guru-gurunya, ya untuk menyadarkan teman-teman cara penanganan anak, di mana jas terhadap anak itu jelek atau menyenangkan itu enggak boleh. Kita hanya butuh mengarahkan, hanya butuh membimbing mereka, sehingga harus dilakukan dan sebagainya. Tolong penyadaran sama teman-teman tentang mindset mengelola anak ini, biar nanti juga kita juga tidak mudah untuk kemudian kalau apa ya, jadi karena kurikulumnya Merdeka yang ini kita bangun dengan mengelola anak semaksimal mungkin yang langsung berangkat. Itu juga maksud saya, karena kalau orang tua sudah mengamanahkan anak di sini, itu kan berarti kan ya tugas kita untuk merawatnya juga. Jadi orang itu itu ya. Iya. Mana yang terus semua bisa diperbaiki karena masalah itu bagian dari pembelajaran. Saya kira itu yang harus kita bangun supaya nanti biar masalah teman-teman ya ada jalannya memberikan pelajaran pada yang lain. Walaupun apa jenisnya ada poinnya, ada ketentuannya, tapi kalau anak itu diarahkan untuk hapusin dosamu, hapusin poinmu dengan kebaikan, kalau dari ada problem bisa berarti tidak sampai punishment adil. Saya itu mengetahui itu ya nangis nih. Iya. Orang tua loh nangis nih. Kan, iya. Apalagi anak yang terdampak juga sangat membekas di hatinya sampai dewasa nanti. Iya, itu nanti sampai dewasa ingat. Yang ingat itu malah keburukannya, bukan yang momen-momen terbaik di sini. Saya kira itu penting, jadi kalau jadi mindset teman-teman diarahkan dibangun untuk yang seperti itu, ya berarti saya juga awal bisa menyampaikan. Iya. Ya, siap. Jazakallah Ustaz untuk kerjasamanya, mohon doa dan juga duanya besok nanti dengan yang mengawali ya. Selanjutnya mencoba untuk memasukkan ke teman-teman bahwa sebenarnya hukuman itu tidak tepat, sama sekali tidak tepat. Terus namanya pengakuan. Iya. Pak mengazab sampai. Iya. Ya, terima kasih. Terus kalian ini koordinasi. Jazakallah Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ucap syukur atas semua nikmat Allah Ta'ala yang telah menggerakkan kita, menuntunkan, menyehatkan kita hingga sampai hari ini kita bisa bersama seperti doa ini dengan sehat dan insya Allah bahagia. Ya Ustazah, selanjutnya salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita syafaatnya di akhirat nanti. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah Bapak Sudarmanto yang sudah memberikan waktu kepada saya tentang kegiatan diseminasi budaya positif. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Ustaz-Ustazah SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara yang hari ini meluangkan waktunya, kemudian tenaganya
bisa belajar, kemudian nanti kita bisa menerapkan apa yang bisa kita ambil di sekolah kita. Sebelumnya mohon izin, mohon waktunya kepada Ustaz Sudarmanto untuk memberikan kata-kata pada acara di siang hari ini. Mohon Ustaz Sudarmanto, aku dan saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik. Faqala Nabi Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha tawaffaka rasul wa ila rabbika farghab. Subhanallah. Yang saya hormati teman-teman serta yang sudah berbahagia di siang hari ini, telah bisa berkumpul di ruangan AC kelas 9B dalam rangka kegiatan sebuah kebaikan yang ingin kita dapatkan pada kesempatan siang hari ini. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya atas semuanya. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang mengikuti Pak Rasul, yang selalu mengikuti sunnah Rasul sebagai bukti kepada Allah Taala. Yang ketiga, tentu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan berkaitan dengan agenda sekolah, sebagaimana yang sudah kita share tadi malam, bahwa minggu ini cukup lumayan padat. Yang sedianya memang hari ini adalah kegiatan ngaji untuk bersama-sama, tapi karena di hari Sabtu itu ada kegiatan pengajian dan pembinaan dari PJMN Utara, yang dimana Pak Dirnya sudah ada upacara dan juga musrah PRIPM. Maka karena itu untuk kegiatan siang hari ini ngajinya kita biasa kita alihkan hari Sabtu. Karena itu pada siang hari kosong maka digunakan untuk sebuah amalan kegiatan observasi selaku calon guru penggerak untuk melakukan sebuah simulasi tentang budaya positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Nanti seperti apa? Sekarang ini kita sudah punya banyak budaya positif yang kita terapkan sekaligus dengan maksimal di dalam pelaksanaannya, mulai dari menyambut kedatangan para santri, kemudian mengontar pagi dan seterusnya sampai kemudian pulang. Tentu sebuah proses budaya positif adalah sebuah kebiasaan. Istilahnya kita kan membangun karakter anak melalui sebuah kebiasaan-kebiasaan positif yang tentu dimulai dari diri kita. Itu nafsi dimulai dari diri kita. Nah, kalau kita ingin anak kita baik, maka kita harus baik. Kalau kita ingin murid kita baik, kita harus baik. Kalau kita ingin santri kita baik, kita harus baik. Nah, bagaimana membangun kita dengan baik itu yang tentu tidak mudah. Artinya al-qudwah, keteladanan itu menjadi kunci pokok dalam membangun kebiasaan. Daripada 1000 kata kita sampaikan kepada anak, lebih baik satu contoh kita berikan pada anak. Itu sebuah budaya lisan kita, budaya pakaian kita, budaya sikap kita. Itu sesungguhnya menjadi bagian contoh yang biasa-biasa kita lakukan. Ya setiap hari didengar, setiap hari dilihat, setiap hari diamati oleh anak-anak kita. Maka mari dengan momentum yang baik ini mudah-mudahan memicu kita bersama untuk bisa membangun sebuah budaya positif dalam kehidupan kita sendiri dan juga kehidupan lingkungan kita masing-masing di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat yang lain. Yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan positif thinking terhadap anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ini sebenarnya adalah baik. Kita butuh membimbing, mengarahkan anak-anak supaya
mungkin karena faktor X atau faktor Y, maka kadang-kadang ya agak sedikit keluar dari pakem yang telah ditetapkan. Nah karena itu poin pertama yang kita sampaikan adalah mari kita positif thinking dulu terhadap anak-anak kita. Yang kedua, kita proses anak-anak kita dengan sebuah hal yang baik. Dan yang ketiga, harus dengan sabar menghadapi suasana anak kita, entah tingkah lakunya dan sebagainya yang kadang-kadang untuk jengkel ini, tetapi harus sabar. Jangan sampai tidak sabar, karena kunci sebagai penolong adalah ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, kesabaran ini kunci pokok dalam proses-proses pendidikan di sekolah kita maupun tempat lain. Maka sekali lagi mudah-mudahan nanti ini menjadikan manfaat untuk semuanya. Ya juga kita prihatinkan pada kesempatan minggu-minggu bulan terakhir ini adalah kejadian-kejadian yang terbuat di media sosial, di mana anak-anak pelajar masuk dalam sebuah ranah komunitas yang tidak baik. Bahasanya kayak kritik. Apa itu kritik? Keliling udah ketih. Sehingga dengan parangnya, dengan lirnya, dengan senjata tajamnya itu jadi sebuah interaksi yang tanpa ada komunikasi, tiba-tiba ada sasaran langsung disabut langsung kepala sehingga memakan korban. Dan kemarin ada penjaringan, ada beberapa sekolah Muhammadiyah yang terjaring. Ada sekolah negeri, SMK negeri, ada salah satu SMP Muhammadiyah, tapi insya Allah bukan bagus. Ini kejaring sama Polres. Artinya apa ini betul hati-hati berkaitan dengan masalah karakter anak ini, karena ketika terjaring dan dia nanti membawa sebagai pajak sudah di Jogja, Sultan Jogja memberikan fatwanya sekalipun di bawah umur kalau itu sudah terbukti masukkan penjara dihukum. Kalau perempuannya di bawah umur belum bisa dihukum. Karena ini tadi saya di bawah sepeda juga membicarakan masalah ini yang jelang ini ada teror-teror yang sudah merajalela di masyarakat menjadikan kita aman dan nyaman. Maka setelah kita bangun budaya positif ini dari diri kita, anak kita beri dengan agama, kita beri dengan akhlak, mudah-mudahan nanti terjaga kebenaran yang kita inginkan. Ini barangkali yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan sesuatu yang kita lakukan bernilai manfaat untuk diri kita dan juga keluarga kita. Semoga di proses selama beberapa waktu ke depan sampai asal dan juga kita mendapat kebaikan dan semoga Tuhan memberikan kepada semua artinya untuk melakukan proses-proses edukasi antar teman antar guru dan saya dari lapor manapun itu dipersilakan kita berikan kita yang kita carikan itu. Dan sekali lagi ke depan ya kalian tidak semakin berkurang tapi semakin sibuk. Insya Allah kita kuat, sehat dan juga terjaga dari sisi psikologis dan kesehatan. Demikian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk saudara-saudara atas perhatiannya. Ya, benar teman-teman, terbentuknya budaya positif itu berasal dari kita sendiri. Sejak kita berpikir positif, maka kita akan berperilaku positif dan kita akan bertindak positif. Tentunya hal ini yang akan menjadikan budaya positif yang terjadi di lingkungan kita, khususnya SMP Muhammadiyah Islam Utara.
berawal dari hati kita yang baik, berpikir baik, berlaku baik, dan berperilaku baik, menyebabkan budaya positif itu terjadi. Namun setiap saat, setiap hari kita pasti akan melihat ada sekali beberapa yang tidak sesuai dengan peraturan. Karena biasanya budaya positif ini terbentuk jika anak-anak kita semuanya sudah sadar tentang hal itu. Jika belum, berarti di sini nanti ada penyimpangan. Untuk itu, siang hari ini saya akan mengulas tentang poin yang pertama adalah kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Kemudian selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya posisi 5 kontrol bagi seorang guru untuk menunjuk anak-anak menjadi ketertiban hingga menjadi budaya positif, dan juga segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita bahas bareng-bareng. Nah, sekarang ya, kebutuhan dasar dan dunia berkualitas. Jadi teman-teman semuanya, bahwa apa yang kita lakukan setiap hari, setiap detik itu berdasarkan atas kebutuhan. Pada dasarnya, kebutuhan kita itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Misalnya makan. Kalau tidak makan berarti tidak bisa hidup ya. Nah, makan ini adalah yang akan kita gunakan sebagai dasar kalau kita butuh. Kalau kita butuh makan, maka semuanya akan bergerak bagaimana kita bisa makan, bekerja, meminta. Kalau bilang yang negatif bisa sampai perangkas hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup, bertahan hidup, yaitu makan. Kemudian bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang satu-satunya bersifat fisiologis, bersifat diri kita, tubuh kita. Sementara 4 dari yang lainnya, dari 5 ada 4 itu semuanya bersifat psikologis atau bersifat psikis, pikirannya. Di sini nanti kita bisa lihat yang pertama, penguasaan untuk bisa menguasai, untuk bisa berperan, itu juga kebutuhan kita. Sebentar lagi juga pemilu, itu salah satu bentuk dari kebutuhan penguasaan. Yang nomor 2, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa aman. Siapa dari sini teman-teman yang butuh kasih sayang? Butuh semuanya ya, walaupun masih single ya guys. Iya, semuanya membutuhkan ini, kasih sayang dan juga rasa aman. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk kebebasan. Kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mendapatkan pilihan. Itu salah satu bagian dari kebutuhan utama, kebutuhan dasar. Selanjutnya kebutuhan kesenangan. Kesenangan ini juga masuk dari kebutuhan kita. Nah, dari kelima jenis kebutuhan dasar inilah nanti yang akan membentuk perilaku kita dan juga perilaku anak didik kita. Jadi kalau misalnya, Mbak, kenapa kamu tidur di sekolahan? Kamu ngantuk? Ya benar, semalam tidur jam berapa? Jam 9. Kamu masih ngantuk? Sebenarnya dia tidak ngantuk, melainkan bosan. Berarti kurang kebutuhan apa teman-teman? Yang mana? Kesenangan. Mungkin pembelajaran di kelas kurang menyenangkan, kurang membentuk untuk saling berkolaborasi, untuk mengaktifkan siswa. Jadi pada dasarnya setiap semua tindakan yang dilakukan anak didik kita dan kita sendiri semua didasarkan atas ada kebutuhan dasar. Nah, selanjutnya yang dunia berkualitas itu apa? Dunia berkualitas itu adalah mimpi, angan-angan kita semua. Di sini satu-satu harus punya mimpi ya, punya angan-angan ya. Misalnya saya bermimpi menjadi pengusaha sukses, kemudian bisa berbagi dengan yang lain, loyal pada yang lain, anak yang juga luar biasa, soleh-soleha, dan yang lain-lain. Semua itu adalah tentang mimpi kita yang hanya ada di dalam otak pikiran kita. Itu dinamakan sebagai dunia berkualitas. Nah, dari dunia berkualitas ini, harapan kita, angan-angan kita, mimpi kita, inilah nanti yang akan menurunkan pada tindakan kita maupun tindakan anak didik kita. Kita percaya, kita yakin bahwa masing-masing anak didik kita di sekolah itu pasti mereka memiliki mimpi. Ya betul? Ya, mimpi kita berbeda-beda karena anak didik kita semuanya unik, sangat berbeda, difference ya. Makanya nanti pembelajaran juga harus berdiferensiasi. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau sudah kita tahu bahwa semua yang kita lakukan pun
kenapa kok kamu sampai minum, kenapa kok kamu sampai merokok, semua karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya, kok kamu pacaran mas, kemarin mas. Nah, bisa jadi si anak kurang kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh siapa? Yang pertama pasti oleh keluarga. Yang kedua, keluarga di rumah adalah sekolah. Sekolah itu siapa yang berdaya? Kita. Saudaranya siapa? Teman-temannya. Berarti kenapa dia kok sampai melanggar aturan berpacaran? Karena kebutuhan dasar rasa kasih sayang dan rasa diterima itu belum tercukupi. Seperti itu teman-teman contohnya. Jadi sekali lagi karena kebutuhan dasar yang belum tercukupi ini menyebabkan semua tingkah laku kita kadang ada yang berhaluan negatif. Selanjutnya, nah, untuk menjaga agar anak-anak kita tidak ke arah negatif karena mereka melakukan kesalahan, maka di sini ada yang namanya posisi guru untuk mengontrol. Jadi di kita ada tata tertib ya teman-teman. Tata tertib misalnya dilarang membuang sampah di dalam kelas. Nah, kata dilarang itu masih bentuk kata negatif. Nanti kita bisa merubahnya ke arah positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, setelah itu nanti ada yang namanya nilai-nilai kebijakan universal yang diambil dari hal itu. Berarti kalau kita dilarang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya, nilai apakah yang ada? Cinta lingkungan, cinta kebersihan. Nah, inilah yang disebut sebagai nilai-nilai kebijakan universal yang secara umum semuanya kita pahami, kita meyakini itu ada dan itu akan baik jika dilaksanakan. Contoh lain, tidur di kelas. Bapak kamu tidur di kelas. Atau kok garang-garang. Kesel nah, menghargai guru betul? Tidak. Berarti itu ada nilai yang dilanggar. Menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Ada kata-kata peraturannya dilarang tidur saat pelajaran. Itu tata tertib. Kemudian diubah menjadi hal-hal yang positif. Positifnya adalah belajar maksimal untuk memaksimalkan potensi diri. Nah, dari hal itu kita ambil ke atas tentang nilai-nilai kebijakan. Apa? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Melakukan yang terbaik buat diri sendiri, pasti menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Itu adalah kebijakan universalnya. Nah, berarti jika anak-anak kita melanggar aturan, berarti dia sudah melanggar dari nilai-nilai kebijakan universal yang diyakini. Maka dari itu, ke depan diharapkan nanti bahwa tidak ada peraturan sekolah, tapi disusun keyakinan kelas. Caranya bagaimana, Us? Caranya menurunkan dari kata tertib yang kata-katanya masih negatif dirubah menjadi kalimat positif, kemudian diambil ke atas berupa kata-kata kebijakan universal itu yang menjadi keyakinan kelas nanti. Berarti kalau ada pelanggaran, keyakinannya dilanggar seperti itu ya. Nah, posisi kontrol. Kalau anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan, berarti dia ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Di sini nanti kita sebagai gurunya, ustaz-ustazah yang memiliki kewajiban untuk meluruskannya, itu ada beberapa macam posisi kontrol. Yang pertama, cara kemarin kita sudah sempat belajar. Nah, menghukum. Yang kedua, posisi membuat anak merasa bersalah. Yang ketiga, memposisikan kita teman. Yang keempat, posisi pemantau. Dan yang terakhir dan yang terbaik adalah posisi manajer. Di sini nanti akan saya akan coba untuk sharing video ya. Bagaimana sih tentang guru yang
dihina dengan suara yang halus, tetapi mungkin mematikan. Lalu sesuatu yang ini begitu, dia sama terjadi. Nah seperti itu, halus gak dapat, tapi justru itu mematikan dan ini bahaya. Ini hampir sama dengan menghukum. Kalau menghukum, efeknya nanti bisa langsung sekaligus ya, denda, marah bisa. Tapi kalau rasa bersalah, pembuat rasa bersalah sama anak yang melakukan kesalahan, efeknya jangka panjang. Bisa jadi menumpuk dalam hati, dia jadi introvert dan suatu saat bisa dibuat kesalahan yang lebih parah. Misalkan dilampiaskan ya dalam hal-hal yang lebih kurang dari nalar seperti itu. Nah, keduanya ini memiliki posisi negatif ya, karena dia tidak membuat anak tumbuh dan berkembang. Selanjutnya di 3 posisi kontrol, yaitu membuat kita berposisi sebagai teman, kemudian memposisikan diri kita sebagai pemantau, dan juga kita sebagai manajer. Ini sudah berposisi positif. Untuk lebih lengkapnya, mari bersama kita akan memperlihatkan video berikutnya. Sangat hargai Ibu dan Bapak Ibu hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah mengubah posisi kontrol. Mengubah posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mengubah posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayo Bosen dan contoh penerapannya. Ini nanti ketika anak terlambat di sekolah, penerapannya seperti itu teman-teman. Mengubah posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi membuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ketika Nara berhadapan dengan petugas piket di hari itu yang dia terlambat 20 menit ke sekolah. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Kira-kira nanti gimana teman-teman kalau anak kita seperti itu? Ada kemarahan dalam dirinya nggak? Guru menuntut diri untuk tidak menerima alasannya apa, dan memberikan hukuman keliling lapangan basket yang tidak ada hubungannya sama sekali. Nah, di situ nggak ada hubungannya ini keterlambatan sama keliling lapangan basket. Hubungan yang tepat atas sebuah kesalahan atau hukuman itu adalah hukuman yang bersifat positif. Apa artinya hukuman bersifat positif? Hukuman yang bisa mengembalikan anak ke komunitasnya jauh lebih baik dan jauh lebih kuat. Hukuman yang mampu membenarkan tingkah dan posisi anak, ya, bukan untuk menjatuhkan dia. Nah, efeknya seperti apa? Mari kita lihat bersama. Untuk itu biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghalu, mengunjung, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis.
Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan sekali lagi kita sebagai guru pasti keluasan hati kita, kesabaran kita, dan penantangan kita untuk benar-benar bisa merestitusi masalah itu kita pertaruhkan dan kita laksanakan. Sekarang kita lihat posisi yang kedua adalah di mana kalau guru itu memposisikan bahwa dia membuat salah anak yang sudah melakukan kesalahan. Masih di kasus yang sama yang naik tanggal 20 menit, cuma beda penanganannya. Ini ada yang menggunakan gitu kan belum di RT. Sampai yuk. Harusnya berbeda. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Maaf sekali, ekspresi anak kita perlihatkan. Dia murung, merasa bersalah. Identitas yang ada di dalam diri Naren adalah sebagai seorang yang gagal. Ini nanti membawa dia sampai dewasa. Dia tak percaya diri, dia introvert. Saya adalah orang gagal. Tanpa kita sadar bahwa itu adalah kata-kata kita. Kita yang membuat mereka. Dan saya yakin di sini teman-teman nggak ada yang seperti ini. Tapi saya kemarin sempat nangis untuk hal ini. Karena ini posisi kontrol ini bukan hanya kita laksanakan di sekolah, tapi saya juga sebagai ibu di rumah. Kadang dalam menyikapi anak yang lagi daerah seperti itu, ada dengan menggunakan kata-kata yang halus. Tapi ternyata kata halus itu mematikan. Dan saya menyesal di sini teman-teman. Saya sempat nangis kemarin. Dan harapannya di sini dari guru-guru ini bukan hanya saya itu belajar bagaimana menjadi seorang guru, melainkan saya belajar untuk menjadi ibu yang baik untuk nanti mendidik anak-anak saya, khususnya anak-anak di rumah dan juga anak-anak di sekolah. Nah, mari kita lihat setelah hal ini, kalau kita memposisikan anak sebagai pembuat rasa bersalah, apa yang terjadi? Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan namanya teman, cenderung namun kata-kata yang digunakan membuat orang merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya ini posisi yang ketiga adalah posisi teman. Di saat ada kesalahan yang sama tapi kita memposisikan sebagai teman. Dua tadi membuat anak-anak memiliki identitas gagal. Tetapi setelah ini kita sudah membuat mereka memiliki identitas yang positif. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu.
seperti ini. Apa nanti efeknya? Efeknya si murid itu hanya care senang sampai guru saja. Dia berubah karena murid tersebut. Belum tentu saat guru absennya itu sama, dia akan melakukan hal yang sama. Nah, ini identitas yang terjadi di dalam diri murid bukan lagi negatif, tapi dia sudah ada percaya diri, identitas positif. Kita lihat dulu lanjutannya. Dalam pesan teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar guru untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini cenderungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selanjutnya posisi yang kelima adalah pemantau atau monitor. Ini masih belum diajak ya baju depannya ya teman-teman. Cuma belakangnya deh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini sudah memulai dalam identitas yang baik, membawa identitas kebaikan pada diri Naren. Posisi pemantau, kita langsung memberikan apa yang biasa, disesuaikan dengan tata tertib, aturan dari kebijakan yang dia sendiri juga mengetahuinya, dan ada konsekuensinya. Di sini kembali lagi, konsekuensinya adalah untuk identitas positif. Karena Naren terlambat 20 menit, artinya dia harus kontrol pembelajaran 20 menit. Sehingga tidak harus seperti di lapangan karena itu gak relevan. Tetapi Naren harus tinggal di kelas 20 menit untuk menggantikan ketertinggalan yang tadi. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya posisi yang terakhir adalah posisi control manager. Ini yang insya Allah sudah ada di SMK kita tercinta dan insya Allah akan selalu kita laksanakan. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung lemah. Ini insya Allah posisi kita teman-teman ya. Masih di kasus yang sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah,
akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, untuk yang terakhir saya minta usul untuk analisis. Nah, monggo kira-kira untuk posisi manajer itu seperti apa? Manajer, Ya. manajer itu harus mampu manage diri sendiri terlebih dahulu, Ya. dan kemudian mampu mengarahkan lawan bicaranya atau orang yang berada di posisi di bawah manajer. Nah, kemudian dari situ nanti harapannya seorang manajer itu benar-benar bisa membawa orang yang berada di posisi bawahnya itu menuju goalnya. Itu saja. Oke, terima kasih. Ini masih ada partnernya di bagian kesiswaan, monggo sendiri. Oke, izin menyampaikan. Iya. Kalau dari saya terus posisi manajer itu benar yang dikatakan dia memposisikan diri sebagai bukan orang yang mengontrol harus ini, tapi kayak lebih memanage, bahasa Indonesia mengatur, lebih mengarahkan. Jadi tadi ada obrolan kalau misalkan menurut kamu kesalahan itu solusinya bagaimana, apa yang harus kamu lakukan agar tidak mengulangi berbuat kesalahan yang sama gitu. Jadi manajer itu lebih mudah untuk mengarahkan, dan itu harapannya bukan karena faktor eksternal, tapi harapannya tumbuh dari kesadaran dia sendiri ketika melakukan sebuah kesalahan. Berarti saya harus kedepannya harus pertama mencari solusinya, kemudian yang kedua bagaimana agar tidak mengulangi kejadian yang sama. Ya, sudah benar teman-teman, bahwa posisi manajer itu kita mengarahkan anak didik kita, mengenali kesalahan dia apa, menuliskan ke atas keinginan yang mana yang tidak kamu lakukan, dan mencari solusi dari anak tersebut. Kita yang mengarahkan. Nah, disinilah sebenarnya yang dinamakan sebagai merdeka. Merdeka bukan berarti merdeka sebebas-bebasnya, tetapi merdeka artinya kita memberikan pilihan. Siswa kita bisa memilih mana yang sesuai dengan kompetensinya, mana yang sesuai dengan kemampuannya, dan mana kalau dia melakukan kesalahan yang bisa untuk dia rubah dari dirinya sendiri. Itu lebih ke situ sebenarnya merdeka itu. Jadi di posisi manajer tentu yang berubah adalah siswa, tapi apakah dari guru atau dari anak? Dari mana teman-teman? Iya, dari anak sendiri. Etika untuk berubah jauh lebih baik, menghilangkan kesalahan untuk kedepannya berubah, itu dari anak itu sendiri. Jarak adalah posisi kontrol yang disarankan untuk memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar guru dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan mengatur memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Setelah mengamalkan adegan, Nah, ini tadi ya yang adegan kelima posisi kontrol yang insya Allah
selanjutnya teman-teman, untuk menjadi posisi control manager ini kita akan melihat adanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah posisi control manager harus seperti apa dalam menangani masalah. Jika Naren terlambat dari 20 menit ke sekolah, maka yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya, ciri-ciri menstabilkan identitas adalah kita nggak langsung memarahi anak, tetapi kita menstabilkan identitasnya dulu. Biasanya dengan ucapan wajar. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ya nggak usah betul toh? Nggak ada manusia yang nggak salah. Nyaman, itu semua bisa diperbaiki. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Jadi anak tidak terlalu merasa jatuh saat dia melakukan kesalahan. Kembali lagi, tugas kita adalah membantu anak didik kita. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini nanti kita arahkan dia. Kalau misalkan anak tidur di dalam pelajaran, misalnya, Mas Sofian, nggak ada namanya Sofian ya Mas ya? Ya, Mas Sofian kok tidur pas waktu pelajaran Ustazah? Pasti kenapa? Semalam tidur jam 12 terus karena mabar. Loh, kenapa mabar? Diajarin sama Dedi, Doni, Dono. Nah, kenapa kamu? Saya nggak enak terus kamu nolak. Berarti ada rasa yang baik di dalam dirinya. Kembali lagi selalu berpositif thinking pada anak kita yang walaupun dia melakukan kesalahan, ya. Nah, kita arahkan pelan-pelan. Iya, nggak ada orang yang nggak salah mana. Tapi misalnya kalau kamu sampai tidur di kelas, kira-kira gimana ya? Kamu pelajarannya bisa nggak? Ya saya ketinggalan pelajaran, saya nggak bisa. Berarti iya ya saya salah ya. Sebenarnya kan saya belajar. Berarti harusnya saya nggak tidur sampai nanti malam. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi anak pelan-pelan, nggak langsung ditunjukkan pada kesalahannya. Setelah dia menyadari bahwa dia salah, kita tanyakan kembali tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Oke, kalau kamu nasional dan tahu kamu salah, kira-kira keyakinan mana yang kamu langgar? Ya saya melanggar keyakinan karena saya tidak menghargai waktu, tidak menghargai guru. Nah, berarti setelah itu dia sadar kalau dia tidak menghargai, dia akan tahu caranya seperti apa supaya ke depan kamu jauh lebih baik lagi dari etikat anaknya sendiri. Ya nanti saya akan belajar di depan jadi tidak ngantuk. 1, 2, saya akan cuci muka biar tidak ngantuk. 3, saya akan menolak teman-teman kalau ngajak mampir di jam pelajaran atau di hari efektif. Mungkin saya akan menerima kalau pas waktu weekend. Nah seperti itu. Nah itu dari siapa solusinya? Dari anak kita sendiri. Siapa yang milih? Anak kita sendiri. Siapa yang mengarahkan? Kita yang mengarahkan. Itulah posisi manajer dan itulah yang dinamakan untuk memerdekakan peserta didik kita. Sekian satu saja. Selanjutnya, sepertinya sampai di sini karena juga sudah ada. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, monggo silakan. Sitri, Usdiana, perlu? Ibunya Us8B yang banyak sekali problematikanya. Nah, saya ini ya. Tetapi saya mungkin bapak kepala sekolah. Monggo Ustaz. Jadi tonton 1.200 Masya. Jadi sedang memberikan satu ulasan saja bahwa sekarang sedang adanya kurikulum merdeka, kemudian dikembangkan namanya kepemimpinan pembelajaran. Jadi kenapa tadi yang dimunculkan tentang sosok atau style manager itu adalah kepemimpinan pembelajaran. Jadi bahwa positioning kita sebagai pendidik, sebagai pengajar itu perannya adalah kepemimpinan pembelajaran. Karena mainkan peran bagaimana memberikan satu fasilitator kepada anak terkait dengan masalah di kehidupan anak itu sendiri. Memang berbasis pada anak. Nah, karena itu
di dalam proses pembelajarannya, maka karakter ini seorang pemimpin itulah. Kalau pemimpin itu adalah mengayomi, melindungi dan mengarahkan. Sehingga jas yang kemudian kepada anak itu yang bersifat negatif harus dihilangkan. Sebagaimana sosok kepemimpinan Rasulullah itu sejak awal tidak pernah menyalahkan siapapun, mulai dari yang anak-anak, orang tua, muda, sampai bahkan musuhnya pun tidak pernah disalahkan. Itu gaya kepemimpinan yang bersifat memang holistik, keseluruhan, melihat sisi mana. Maka ketika kita bertanya kepada Prof. Aliyah kemarin, punya Pak Masud, gaya kepemimpinan manakah yang paling tepat dari sekian banyak gaya kepemimpinan? Jawabannya adalah gaya kepemimpinan yang situasional. Artinya anak itu sendiri pada posisi seperti apa, ketika kita harus memberikan sebuah komentar arahan, maka situasinya seperti apa sehingga tepat sesuai dengan keadaan anak tersebut. Sehingga mungkin digali dulu kenapa terlambat, kenapa jatuh, kenapa ini, lalu bagaimana. Nah, kalau menjatuhkan satu, yuk dibimbing untuk bertanggung jawab. Nah, ini yang pendidikan yang bersifat seperti ini, yang seperti kepemimpinan pembelajaran yang diterapkan kepada anak sehingga anak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Ayuningsih, salah satu pengajar di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara, yang alhamdulillah hari ini dapat mengikuti seminar budaya positif yang dilaksanakan oleh salah satu calon guru penggerak di SMP Muhammadiyah Plus Klaten Utara ini, yaitu Ustadzah Patsi Widarsih. Setelah mengikuti kegiatan hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang bagaimana sih langkah dan cara yang tepat untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan Islam Mufik dari kelas 9A akan merefleksi keyakinan kelas kami. Keyakinan kelas kami ada 3, yaitu 1. Menjaga kebersihan, 2. Disiplin, dan 3. Selalu menghargai orang lain dan diri sendiri. Kita harus meyakini dan melaksanakan keyakinan kelas agar hidup lebih tertib. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Radia Utama dari kelas 9A. Saya akan merefleksi pembentukan keyakinan kelas. Dari pembentukan keyakinan kelas tadi, saya menjadi paham. Kedisiplinan berasal dari diri sendiri. Jika saya meyakini nilai-nilai tersebut, maka saya akan mampu mengontrol diri untuk hidup tertib. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.